akan berjumpa kembali dalam persekutuan yang indah di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan, yaitu mengambil keputusan yang bijaksana menurut kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-28. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam setiap kehidupan kita, pada dasarnya manusia mempunyai insting atau pola pikir yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam mengambil setiap keputusan. Terutama ketika manusia itu sedang mengalami situasi ataupun kondisi dalam menghadapi persoalan dalam hidupnya. Tetapi sebagai orang percaya, kita perlu senantiasa berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang ada dalam hidup ini. Mengapa demikian? Dalam mengambil setiap keputusan demi keputusan dalam menjalani kehidupan ini, kita akan diperhadapi dengan dua persoalan. Yang pertama, penyelesaian masalah, dan yang kedua, penambahan masalah. Saudaraku, oleh sebab itu, kita memerlukan hikmat Tuhan. Kita membutuhkan hikmat Allah senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Setiap keputusan demi keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang yang percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada suatu kali telah terjadi satu peristiwa kebakaran di suatu komplek perumahan. Kebetulan rumah tersebut di dalamnya ada 3 orang. Orang yang pertama ketika melihat kobaran api yang sedang menyala, ia senantiasa berlari keluar lalu berteriak berkata, "Tolong, tolong." Sementara orang yang kedua ketika melihat kobaran api yang saat itu sudah mulai menyala, orang tersebut langsung rebah, terjatuh dan pingsan. Sementara orang yang ketiga ketika ia melihat kobaran api yang saat itu sedang menyala, ia datang segera mungkin dengan tenang. Ia mematikan setiap sakral, setiap spring yang ada di rumahnya. Lalu ia mengambil air dan menyiramkan air tersebut kepada api yang saat itu sedang menyala. Sehingga lambat laun pada akhirnya api itu menjadi padam dan redup. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat dari ketiga orang tersebut bahwasanya setiap orang memiliki pola pikir atau insting yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan ketika diperhadapkan dengan satu persoalan. Tetapi kita melihat juga bahwa di antara ketiga orang tersebut ada satu orang yang mengambil keputusan yang bijaksana ketika menghadapi persoalan, yaitu orang yang ketiga. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema yang akan saya bagikan, mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-16 sampai yang ke-28. Kita akan baca Alkitab kita mulai dari ayat yang ke-22 sampai yang ke-28. Kata perempuan yang lain itu bukan anak mula yang hidup dan anak mula yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anak mula yang mati dan anak mula yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anak mula yang hidup dan anak mula yang mati. Yang lain berkata, bukan anak mula yang mati dan anak mula yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawanyalah pedang itu ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Ayat yang ke-27. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ayat yang ke-28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-28. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana firman Tuhan, bagaimana caranya mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-28. Yang pertama,
kita harus menguji setiap kebenaran-kebenaran yang ada. Ayat 24 sampai 25 di situ dikatakan, sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawanyalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cukup menarik kita perhatikan pembacaan firman Tuhan kita. Bagaimana Raja Salomo mengambil suatu keputusan yang bijaksana ketika ia diperhadapkan dengan dua orang perempuan sundal yang sedang berseteru untuk memperebutkan seorang anak. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Raja Salomo, ia katakan bahwa ia senantiasa menguji setiap kebenaran-kebenaran yang ada. Sehingga Raja Salomo berkata kepada prajuritnya, ambillah pedang, bawalah kepadaku, dan belahlah penggalah anak tersebut menjadi dua. Dengan demikian, maka Raja Salomo telah berlaku adil. Anak tersebut telah dibagi dua, dibelah menjadi dua, sehingga dibagikan kepada setengah kepada ibunya yang satu, setengah yang lagi kepada ibu yang lain. Secara logika, Raja Salomo berlaku adil, saudara-saudara. Akan tetapi, apakah Raja Salomo memenggal anak tersebut menjadi dua bagian? Tidak, saudara-saudara. Melainkan Raja Salomo hendak menguji saja dan tidak melakukan hal tersebut. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudaraku, singkat cerita, pada suatu hari ada seorang hakim sedang mengadili seseorang di depan kursi pengadilan. Pada saat itu, seorang tersebut masih berstatus sebagai terdakwa dan belum menjadi seorang tersangka. Akan tetapi ketika banyak alat bukti yang membuktikan bahwasanya seseorang tersebut harus dinaikkan statusnya menjadi tersangka, sehingga hakim tersebut menaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan kita melihat bagaimana seorang hakim menaikkan status seseorang dari tersangka, dari terdakwa menjadi tersangka, bukanlah menjadi seorang serta-merta saja, saudara-saudara. Melainkan ia ketika telah menguji kebenaran-kebenaran yang ada dengan alat-alat bukti yang begitu menguatkan hati hakim, sehingga hakim tersebut menjatuhkan status tersangka terhadap orang tersebut. Demikian dalam setiap kehidupan ini. Dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan dengan persoalan, masalah yang dimana memaksa kita untuk mengambil suatu keputusan yang bijaksana dalam kehidupan ini. Tetapi perlu kita pelajari sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa dalam mengambil setiap keputusan yang bijaksana, ya hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menguji setiap kebenaran yang ada. Poin yang kedua, bagaimana caranya mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-28. Yang kedua, kita harus menimbang-nimbang perkara dalam hati nurani serta hikmat yang daripada Tuhan. Ayat yang 26 katakan, maka kata perempuan empunya anak yang hidup itu kepada raja, timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Kata tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Saudaraku, menarik. Kita melihat seseorang ibu yang bersatu berkata dengan belas kasihan, mohon biarkan anak itu hidup. Akan tetapi ibu yang satu berkata, penggalah, biar sama-sama kita tidak memiliki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab telah berkata dengan tegas dalam Amsal pasal 16 ayat yang 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Salomo adalah orang yang terkenal, seorang raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupannya. Pada saat itu Raja Salomo ketika ia berdoa kepada Tuhan, ia tidak meminta kekayaan, kehormatan, saudara, tetapi ia meminta kepada Tuhan agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan hati yang paham dalam menimbang perkara, yaitu hikmat. Sehingga melalui hikmatnya lah Raja Salomo senantiasa menjadi raja yang termasyhur dan terkaya, saudara-saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepertinya ketika kita memperhatikan pembacaan kita pada saat tadi, ayat yang ke-26,
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepertinya Salomo menggunakan pengetahuan yang cukup sederhana yang mungkin dimiliki semua orang Israel maupun orang percaya pada saat itu, bahwasanya seorang ibu rela berkorban apa saja asalkan anaknya dapat hidup. Bahkan sepertinya ibu yang asli daripada anak tersebut, ia rela tidak mengakui anaknya dengan maksud dan tujuan apa, Bapak Ibu? Agar anaknya dapat tetap hidup. Terus saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam mengambil setiap keputusan yang bijaksana dalam kehidupan ini, kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Dan kita terlebih lagi, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan demi keputusan dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini. Melainkan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus meminta hikmat Allah senantiasa memenuhi hati kita, agar setiap keputusan demi keputusan yang kita ambil dalam menghadapi persoalan hidup ini, kita yakini bahwa keputusan kita adalah keputusan benar-benar tepat. Sehingga setiap keputusan kita bukan menyebabkan penambahan masalah, melainkan penyelesaian masalah dalam kehidupan kita. Pada suatu kali ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka kedua-duanya sambil sama menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Pada saat itu 5 gadis yang bijaksana, ia menyediakan minyak cadangan untuk pelitanya. Tetapi 5 gadis yang bodoh, ia tidak menyiapkan cadangan minyak untuk pelitanya. Sehingga pada saat itu, dalam menantikan mempelai datang menghampirinya, pada saat itu tengah malam, kebetulan minyak daripada 5 gadis yang bodoh sudah hampir habis. Dan pada saat itu 5 gadis yang bodoh berkata kepada 5 yang gadis bijaksana, "Hai 5 gadis yang bijaksana, berikanlah minyakmu kepada kami, sebab minyak kami ini sudah hampir habis." Lalu apa yang terjadi terhadap gadis 5 yang bijaksana tersebut? Gadis bijaksana tidak memberikan minyaknya sedikit pun terhadap gadis yang bodoh. Sehingga 5 gadis yang bodoh ini yang harus pergi keluar untuk membeli minyak agar pelitanya dapat menyala, saudara-saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara logika saya berpikir, mengapa gadis yang lebih bijaksana tidak memberikan minyaknya kepada 5 gadis yang bodoh? Bukankah jikalau hal itu diberikan, itu merupakan satu perbuatan yang baik yang dijatakan oleh gadis yang bijaksana sebagai orang percaya? Tetapi apa, saudara? Hal itu tidak dilakukannya. Mengapa, saudara? Dalam setiap kehidupan ini seringkali memaksa kita untuk mengambil suatu keputusan yang bijaksana dalam hidup ini. Jikalau minyak tersebut diberikan kepada 5 gadis yang bodoh, saya yakin dan percaya bahwa kedua-duanya pelitanya tersebut akan padam, saudara-saudara. Sehingga 5 gadis yang bijaksana, ia mengambil satu keputusan yang tepat, bijaksana. Sehingga apa dikatakan? Bahwa saya tidak akan memberikan minyak ini kepada kamu. Kamu silakan beli keluar sana. Sehingga pada saat itu, ketika 5 gadis yang bodoh membeli minyaknya di luar sana, pada saat itu mempelai datang, saudara-saudara. Dan akhirnya pintu sudah tertutup. Ketika ia mengetok-ketok, ternyata pintu telah tertutup, saudara-saudara. Maka sia-sialah 5 gadis yang bodoh untuk membeli minyak di luar sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam mengambil setiap keputusan suatu masalah sebagai orang percaya, maka orang lain akan menilai siapa kita dan siapakah Allah kita. Bila kita berhasil dalam mengambil setiap keputusan yang bijaksana, maka nama Tuhan kita akan dipuji. Tetapi jika kita gagal dalam mengambil satu keputusan yang bijaksana, maka nama Tuhan kita akan dipermalukan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai poin yang kedua, kita harus mohon hikmat Allah
dalam menimbang-nimbang setiap keputusan yang akan kita ambil dalam memecahkan satu masalah dalam setiap kehidupan ini. Poin yang ketiga, setelah kita melewati, menguji setiap kebenaran-kebenaran yang ada, kita harus menimbang perkara dengan hati nurani serta hikmat yang daripada Tuhan. Yang ketiga, poin ketiga, barulah kita mengambil satu keputusan atau kesimpulan. Saudaraku, seorang hakim itu tidak langsung serta-merta menjatuhkan hukuman, memvonis seseorang ketika bersalah, saudara. Maka ia harus menguji dulu, ia harus menimbang-nimbang berapa kira-kira apa yang harus ia jatuhkan vonis tersebut. Sehingga ketika ia jatuhkan vonis tersebut, maka itu sudah berdasarkan prosedur, mekanisme yang telah ia lakukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita pelajari, yaitu mengambil keputusan yang bijaksana. Biarlah senantiasa termaterai dalam setiap kehidupan kita dan menjadi berkat dalam hidup kita, bahwasanya dalam mengambil setiap keputusan yang bijaksana dalam hidup ini diperlukan, pertama, kita harus menguji setiap kebenaran yang ada. Yang kedua, kita harus menimbang-nimbang perkara dengan hati nurani serta hikmat yang daripada Tuhan. Yang ketiga, barulah kita mengambil keputusan ataupun kesimpulan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.